dan penyerahan ijazah. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir di sini tidak mau panjang lebar karena jam juga sudah menunjukkan jam setengah 12. Ada yang duduk dari jam 8, ada yang duduk dari jam 9. Dah capek mungkin. Jadi Al-Fakir di sini hanya ingin memberikan beberapa cerita yang mana cerita ini sangat cocok dan sangat pas sekali dengan antun sekalian, yaitu para ibu-ibu, para ummahat daripada al-talibah, al-talibat, pondok pesantren Yayasan Tahfidzul Quran Amanatul Mustafa. Al-Fakir beri judul mau'izah sekali ini dengan Daurul fi Nash'atil Aulad. Daurul fi Nash'atil Aulad, peran seorang ibu di dalam mendidik seorang anak. Jadi yang tadi kita lihat, ada yang sudah selesai Al-Qur'annya, ada yang sudah selesai wisudanya, ada juga santri-santri yang terbaik dari setiap kisim ibadahnya. Itu semua hasil kolaborasi daripada kerjasama ibu dari santriwati tersebut dan santriwati itu juga sendiri, begitu juga dari pondok staf asatidah Yayasan Amanatul Mustafa di Tahfidzul Quran. Jadi dalam keberhasilan seorang anak, 3 unsur itu harus terkumpul. Si anak harus rajin, si ibu harus selalu mendukung, memberi support untuk anak tersebut, dan ustazanya rajin, giat untuk membimbing anak tersebut hingga dia selesai dan berhasil dalam hafalan Al-Qur'annya. Di sini ada beberapa cerita saya kumpulkan, dimulai daripada Ummu Sulaim, yaitu sahabiyah, sahabat yang sangat giat, yang sangat dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, kullun nas athafaka bi asya." Semua manusia, semua orang Madinah ini memberimu hadiah macam-macam. Aku tidak mempunyai hal yang berlebihan ya Rasulullah sehingga bisa memberikanmu hadiah yang macam-macam, tapi aku memiliki seorang anak, fahada Anas yakhdumuka ya Rasulullah. Hadiahku ini ya Rasulullah adalah ini anakku Anas, ya, yang siap berkhidmah kepadamu, selalu ada di pintumu, ya, apapun kebutuhanmu suruh Anas ini untuk melakukannya wahai Rasul. Ini peran seorang ibu yang sangat giat, tahu bahwasanya keberkahan itu ada di Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Anas waktu itu dibawa ke Nabi Muhammad, umurnya baru 10 tahun. Sampai Nabi Muhammad meninggal, beliau tidak pernah berpisah daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat doa macam-macam, berkah hartanya, berkah keluarganya. Bahkan beliau mengatakan, sahabat Anas ini, aku ini sudah hidup sampai-sampai udah mengubur cucuku sendiri 100 lebih. Panjang umurnya berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan umurnya panjang sampai-sampai kata sahabat Anas ini, 100 cucuku sudah aku kuburkan sendiri. Kebunku, biasanya kebun itu panennya setahun sekali. Ini sahabat Anas kebunnya panen setahun 2 kali atau setahun 3 kali. Ini semua berkat khidmat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dipandu oleh ibunya sendiri, ya. Kalau bukan karena ibunya Ummu Sulaim, sahabat Anas tidak akan mendapatkan fadilah keutamaan seperti ini. Kedua, ma'asyiral hadirat, cerita daripada ibu-ibu pemimpin mazhab arba'ah, atau lebih tepatnya 3 mazhab, yaitu mazhab al-Imam Malik dan mazhab al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad bin Hanbal.
Ketiga orang ini menjadi orang besar 90% berkat dorongan, berkat support, berkat semangat ibunya. Ibu Imam Malik bernama Aliyah. Ketika Imam Malik berumur berapa tahun, masih kecil, a'jabahul ghina. Pada zaman saat itu yang lagi ngetren, orang-orang jadi penyanyi, jadi artis. Imam Malik ingin jadi artis itu, pengen jadi penyanyi. Apa kata ibunya? Ya bunai, innal mughanni idza kana qabihal wajhi lam yultafat ila ghinaih. Wahai anakku, sesungguhnya penyanyi atau artis itu kalau mukanya jelek maka tidak akan laku, tidak akan laris, tidak akan booming. Fada'il ghina watlubil fiqha, kata uminya, tinggalkanlah untuk menjadi penyanyi wahai anakku, maka carilah kamu ilmu fikih, perdalamilah ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Malik, ketika aku ingin mempelajari ilmu fikih, ibuku sendiri yang memakaikanku imamah. Jadi ibunya yang menyiapkan beliau ketika mau menuntut ilmu kepada orang-orang alim yang ada di kota Madinah. Kemudian Imam Malik mengatakan, fabalaghallahu bima tara, maka kalian lihat sekarang aku jadi seperti apa. Imam besar, pengikutnya banyak, kitabnya kemana-mana, kaya raya. Karena Imam Malik itu termasuk orang yang kaya raya. Diriwayatkan pintunya saja itu hiasannya, lukisan atau ukiran pintunya dari emas. Untuk Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Asy-Syafi'i, berhasil hidupnya dunia akhirat, itu berkat ibunya, dorongan ibunya untuk beliau menuntut ilmu agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ketika berumur 2 tahun ayahnya sudah meninggal. Beliau lahir di kota Gaza, Palestin. Dulu Palestin itu masuk Syam. Palestin, Baitul Maqdis, di situ ada Gaza. Di situ dilahirkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun ketika berumur 2 tahun meninggal ayah daripada Imam Asy-Syafi'i. Ibunya merasa, kata ibunya, umpama aku tetap tinggal di Gaza ini, aku tetap tinggal di Palestin, anakku ini tidak akan jadi apa-apa. Karena saat itu di Palestin, di Gaza belum banyak ulamanya. Akhirnya ibunya punya inisiatif, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjual semua barang-barangnya, termasuk rumahnya, semua yang ditinggalkan oleh suaminya dijual semua, sehingga beliau berdua hijrah ke kota Madinah, ke kota Mekah, karena ibunya tahu bahwasanya Mekah dan Madinah adalah kota yang penuh dengan ulamanya, penuh dengan ahli hadisnya untuk zaman saat itu. Akhirnya hijrah ibu Imam Syafi'i ini dengan anaknya yang berumur 2 tahun ke kota Mekah Al-Mukarramah. Dan betul, ma'asyiral hadirat wal ummahat, umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah menghafalkan Al-Quran di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian terus, umur 13 tahun atqanal qiraah wat tilawah wat tafsir. Sudah lihai, pandai menguasai tilawah, qiraah, asyrah, kemudian pandai juga tafsir, menafsiri Al-Quran. Umur beliau baru 13 tahun. Coba beliau tidak dibawa hijrah ke kota Mekah oleh ibunya, tidak akan beliau mencapai martabat atau kedudukan yang setinggi itu. Tidak sampai di situ, karena ibunya tahu Imam Syafi'i sudah menguasai semua ulama yang di kota Mekah dan di kota Madinah. Ada satu orang alim yang sangat terkenal, disiapkan oleh ibunya Imam Syafi'i ini untuk pergi ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk mengkaji, melanjutkan pelajarannya dengan Al-Imam Malik bin Anas. Jadi ibunya yang menyiapkan, sudah sampai kota Mekah, hijrah dari kota Palestin, dari Mekah disiapkan oleh ibunya untuk pergi ke kota Madinah. Pergilah Imam Syafi'i ke kota Madinah dan belajar di kota Madinah selama 9 tahun. Sampai sekarang kita semua ini, ibadah kita, amal ibadah kita dari A sampai Z itu berkat Imam Syafi'i. Setiap kita sholat, Imam Syafi'i dapat pahala.
Setiap kita baca Al-Quran, kita puasa, semua yang kita lakukan yang dapat pahala Al-Imam Asy-Syafi'i, otomatis ketika Imam Syafi'i dapat pahala, ibunya juga dapat pahala. Karena tidak Imam Syafi'i berhasil kecuali berkat semangat, dorongan, support dari ibunya sendiri. Yang kemudian yang ketiga daripada pendiri mazhab Al-Hambali, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga. Beliau ini ibunya meninggal oleh suaminya ketika umur Imam Ahmad bin Hanbal 3 tahun. Hijrah, beliau tahu, beliau ini di kota Marwah. Marwah itu jauh dari Baghdad, jauh dari ulama. Kata uminya, kalau aku sama anakku tinggal di kota ini, anakku tidak akan jadi apa-apa. Akhirnya hijrah, pergi dari kota Marwah ke Baghdad, yang mana Baghdad itu adalah Madinatus Salam, penuh dengan ulama, penuh dengan karya-karya ulama muslim. Disitulah Imam Ahmad bin Hanbal dididik oleh ibunya, dikirim ke ustaz-ustaz, ke guru-guru, dari sebelum subuh sudah disiapkan sama ibunya. Di ibunya yang menyiapkan Imam Ahmad bin Hanbal untuk keluar salat subuh berjamaah, kemudian mendengarkan hadis yang akan disampaikan oleh guru-guru di masjid-masjid. Ini semangat dari seorang ibu. Terakhir adalah ibu daripada Al-Imam Jahir. Imam Jahir ini adalah sastrawan ya, di dalam bahasa Arab. Ketika kita ya, di pondok pesantren atau di fakultas kuliah mana saja mengambil jurusan bahasa Arab, pasti nanti kitab terakhir yang kita baca adalah kitab Imam Jahir. Tidak lulus seorang siswa, tidak lulus seorang santri dari fakultas bahasa Arabnya kecuali harus sudah membaca kitab daripada Al-Imam Jahir yang berjudul Al-Bayan wa Tabyin. Imam Jahir ini, ma'asyarul ummahat, diceritakan orangnya jelek, pendek, hitam lagi ya. Pendek, kecil, hitam. Pendek, kecil, hitam, jelek. Akhirnya saking jeleknya, suatu hari Imam Jahir ini lagi main di pasar. Ketika lagi main di pasar, ada seorang perempuan datang ke tukang buat kalung. Ada tukang besi yang suka buat kalung untuk perempuan. Imam Jahir lagi main di depan toko si tukang kalung tadi. Perempuan ini aneh permintaannya. Wahai tukang kalung, aku minta kalung yang bergambar muka setan. Terkejut tukang kalung ini. Aku tak pada nyingok setan, cak mana pun gambarnya. Akhirnya kata si betina tadi, dilihat keliling dia, tak tahu ada Imam Jahir. Masih kecil Imam Jahir ini. Ditarik sama perempuan tadi Imam Jahir, kata betina tadi, nah cak ini gayanya. Jadi saking jeleknya, kata betina ini, gaya Imam Jahir ini cak gaya setan. Digambarlah kalung tadi, meniru mukanya Imam Jahir. Ibunya sadar, anakku ini jelek. Akhirnya kata ibunya, ketika suatu hari raja sedang mengadakan perkumpulan di tengah-tengah kota, ibunya menasihati Imam Jahir, yang mana nasihat ini tidak pernah keluar dari hati beliau. Apa kata ibunya? Wahai Jahir, kita ini sadar diri, gaya kau borok istilahnya, jelek. Kalau kau pengen duduk di samping raja itu, di samping singgasana raja, fa'alaika bil ilmi, maka kau harus menguasai ilmu. Kita ini miskin lah ya, jelek pula, buruk pula, jadi tak kata antanan nian. Tinggal satu, kata ibunya. Apa satu itu? Fa'alaika bil ilmi, kuasailah kau ilmu, maka kau akan duduk di samping singgasana raja yang sekarang ada di kota. Diterima nasihat ini oleh Imam Jahir, dipegang betul. Ya, beliau ini miskin, jadi beliau itu saking rajinnya datang ke perpustakaan, contohnya Gramedia sekarang, tidak bisa untuk membeli semua kitab di Gramedia. Akhirnya punya inisiatif, beliau disewa Gramedia. Bilang sama yang punya Gramedia, perpustakaan tadi, aku sewa toko ini 3 hari, jangan kau buka. Masuk beliau ke perpustakaan itu, dikunci, dibaca semua kitab yang ada di perpustakaan tersebut dalam jangka 3 hari. Beliau kalau sudah baca kitab, lupa makan, lupa minum, lupa tidur, sampai jadilah Imam Jahir al-Adib, al-Syair al-Mashhur,
Setiap kitab adab Al-Arabi pasti menyebutkan Al-Imam Jahid. Setiap santri yang ingin menguasai bahasa Arab harus melewati daripada kitab Imam Jahid tadi yang betul Al-Bayan wa Tabyin. Dari cerita ini, ma'asyiral ummahat, bisa kita ambil beberapa faedah, tidak mau panjang lebar, bahwasanya yang pertama, anna najahal waladi muta'alliqun bi ummihi wa ahli baitihi, bahwasanya kesuksesan, keberhasilan seorang santri, seorang anak itu tergantung kepada ibunya. Kalau anak ini semangat, ustazanya semangat, tapi ibunya tidak pernah memberi semangat, maka keberhasilannya itu juga akan minim sekali. Jadi yang diperhatikan jangan makan tidurnya saja, jangan uang jajannya baik, mana habis belum duit kamu. Jangan tanya ngapo hari ini tidak dapat. Apalagi kan sekarang di Pondok Amanatul Mustafa kita sudah mengadakan setiap 2 minggu sekalinya atau 1 bulan sekalinya mengirim laporan kepada antun sekalian para ummahat untuk mengoreksi, untuk supaya antun itu mengikuti kegiatan anak-anak kita di pondok ini. Oh, hari ini tak ngapal lah, pas ditelepon kakek tanya, kenapa tak ngapal hari ini? Kemana hari itu? Sia-sia 24 jam. Waktu di pondok ini banyak dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, sedikit sekali untuk selain menghafal. Kalau tidak menghafal sehari, berarti kemana baik? Tidur baik. Itu yang kita harapkan daripada ibu-ibu, para ummahat untuk mengoreksi, mengikuti perkembangan daripada anak-anak antum sekalian. Kemudian yang bisa kita ambil juga dari cerita-cerita di atas, bahwasanya al-mal laisa dhaminan fi najahil walad. Harta itu bukan jadi jaminan untuk seorang anak berhasil. Semua yang tadi kita baca ceritanya itu besarnya hidupnya dalam keadaan miskin. 2 atau 3 dari imam tadi ditinggal orang tuanya masih kecil, yatim, tidak punya harta, miskin, tapi tetap karena punya semangat berhasil sehingga menjadi imam yang besar sampai hari akhir. Jadi bukan karena aku dah ada duit ustaz, tak bisa bayaran, tak iso ini, akhirnya anaknya tidak jadi mondok. Bukan jaminan orang punya duit itu bisa berhasil dalam pondoknya. Berapa banyak anak yang duitnya banyak, orang tuanya kaya, tapi mondoknya tidak selesai, mondoknya tidak berhasil. Bahkan kebalik, harta itu menjadi penghalang untuk si anak tadi berhasil. Jadi jangan diruwetkan, jangan terlalu dipusingkan ibu-ibu dengan uang yang anda miliki. Minta kepada Allah, jujur niat, Allah berikanlah kami rezeki, kalau rezeki kami ini bukan buat mana-mana, tapi buat anak kami yang lagi menghafal Al-Quran. Kemudian faedah ketiga daripada cerita di atas adalah syaraful ilmi wa azim qadri, mulianya ilmu dan tingginya agung orang yang mempunyai ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rendah atau orang yang hina, orang yang tidak terpandang sama sekali, dengan ilmu bisa menjadi orang yang terpandang. Di zaman Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad itu di kota Makkah Al-Mukarramah dan kota yang lain, pemimpin ulama-ulama adalah mantan budak semua. Jadi Imam Ali ini sering hadir majlis, yang mimpin majlis, yang ngajar di situ mantan budak ke. Akhirnya ditanya sama beberapa ahli bait yang lain, kenapa Imam Ali kau ini duduk kepada mantannya budak? Atau Tawus, Ikrimah, Mujahid, semua itu a'immah fit tafsir wal hadis, pemimpin dalam ilmu tafsir dan hadis, tapi mereka semua mantan budak. Ada yang mantan budak Ibn Abbas, ada yang mantan budak Ibn Umar, ada yang mantan budak Ibn Mas'ud. Semua mantan budak, tapi mereka semua menjadi bintang-bintang untuk santri yang mau menimba ilmu. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin, cucu dari Nabi Muhammad SAW, duduk di majlis mereka. Ketika beliau dikritiki atau ditanya, ngapa nak duduk sama mantan budak? Kata Imam Ali dan Abidin, betul mereka mantan budak, cuman mereka dimuliakan dengan ilmu Nabi besar Muhammad SAW, dan seseorang itu harus duduk kepada orang yang memberikannya manfaat.
Kata Imam Ali bin Abidin, kita Ahlul Bait banyak teledor, sibuk dengan siasah, sibuk dengan kerajaan, akhirnya jauh dari ilmu. Akhirnya ilmu kakek kita diambil oleh orang-orang lain. Jadi ilmu itu, ma'asyarul ummahat, mengangkat kedudukan seorang hamba yang terhina atau yang terkucilkan. Kemudian faedah atau yang kita bisa petik daripada cerita-cerita di atas, al-hijrah fi talabil ilmi, ada hijrah, pergi meninggalkan rumah, meninggalkan kota tercinta untuk menuntut ilmu. Itu masyru', sudah ada dari zaman dulu. Nabi Musa itu hijrah dari kota Mesir 8 tahun atau 10 tahun mengikut Nabi Syuaib untuk menimba ilmu. Nabi Muhammad juga hijrah. Semua ulama-ulama yang terkenal itu ada di dalam sejarahnya hijrah, pergi dari kotanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota tercintanya, meninggalkan orang tuanya untuk menuntut ilmu. Karena kalau tak galak hijrah, nak di rumah baik, slow, kelek, ibu baik, tidak akan berhasil, tidak akan maju, tidak akan dewasa. Namun ma'asyarul ummahat, bisa kita gambarkan hijrah di zaman sekarang ini, yaitu masuk ke dalam pondok pesantren. Karena al-hijrah itu meninggalkan apa-apa yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian makna hijrah yang dikatakan oleh beberapa ulama. Ketika di pondok pesantren bisa jauh dari kegiatan di rumah, jauh dari pengganggu yang ada di rumah, itu bisa kita namakan hijrah ke pondok pesantren. Karena adanya pondok pesantren ini sangat dibutuhkan. Zaman sekarang ma'asyiral ummahat bukan seperti zaman Imam Malik, bukan seperti zaman Imam Syafi'i, bukan seperti zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bukan seperti zaman dulu habaib kita di kota Tarim, syawarib Tarim, syekhun man la syeikhalah. Jalan-jalan di kota Tarim itu guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Akhlak, mendidik akhlak kita, pasarnya mendidik kita. Itu zaman dulu. Kalau sekarang, jangankan di luar rumah, di dalam rumah baik sudah banyak yang merusak akhlak. Di dalam rumah saja banyak fitnah-fitnah yang masuk. Dari alat sekecil ini, yaitu HP, itu luar biasa sudah fitnah yang masuk. Tak usah metu dari rumah, tak usah metu dari bilik, dia udah nyekel HP sudah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi butuh sekali memang kita ini zaman sekarang untuk menitipkan anak kita di dalam pondok pesantren. Kalau ada yang ngomong, nonton ilmu tu tak usah anak pondok pesantren ni Ustaz. Di YouTube ada kalau ambillah ilmu di YouTube, tapi ke ujung-ujung ustaz dia Wahabi. Tak tahu sanad siapa ustaznya. Karena menuntut ilmu itu juga jangan basing-basing. Jingok. Pondok Ahmadul Mustafa sanadnya jelas, Ustazah Hanun, Syarifah Ustazah Hanun, sanadnya jelas dari Tarim sana, gurunya juga jelas, bahkan yang selesai wisuda tadi diberi sanad oleh Ustazah Hanun, sehingga bisa langsung nyambung ke sanad atas, jadi jelas. Tapi kalau kita mengikuti YouTube, mengikuti ilmu-ilmu yang ada di Google, itu sanadnya tidak jelas. Dan juga para ummahat, tidak semua ilmu itu ada di kitab. Tidak semua ilmu itu ada di kitab. Sering guru kami Abuya Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, sebagian atau kebanyakan ilmu itu ada bil-qurb, ada bis-suhbah. Didapati ilmu itu dari dia menemani, bergaul selalu bareng dengan gurunya, dia dapat ilmu tersebut. Tidak ada di kitab. Carilah di kitab mana baik itu kitab Ihya, Bidayatul Hidayah, kitab Imam Haddad, semuanya tidak tercantum. Tapi itu ilmu tercantum atau kita bisa dapati daripada langsung praktek guru-guru kita di pondok pesantren. Karena bukan semua ilmu itu kita dapati di dalam kitab. Jadi butuh sekali kita ini untuk menitipkan anak kita di pondok pesantren. Kemudian juga di dalam pondok pesantren bisa mendidik akhlak si anak tadi, yang tadinya manja, yang tadinya nyek-nyek, akhirnya di pondok pesantren tidak manja lagi, tidak nyek-nyek lagi. Yang tadinya jijian, nyentuh kamar mandi, nak nyikat di kamar mandi, beda galak di rumah. Di pondok jangankan kamar mandi, God disikat sama dia. Itu
itu kita tak dapati selain di pondok pesantren. Jadi hatinya itu sudah rendah sekali, tawadhu, tidak kibir. Abuya Said Ahmad Naufal itu sering yang mengajari kita untuk tawadhu. Dengan apa? Dengan merendahkan diri dalam berkhidmat kepada guru. Khidmat kepada guru tidak rendah. Khidmat kepada guru malah mengangkat kita. Gosok kamar mandi itu mengangkat derajat kita. Jadi Abuya itu sering nyuruh kami ini dulu gosok kamar mandi, gosok jalanan, itu semua untuk mengajari kita rendah hati, rendah diri, tidak mempunyai sifat sombong. Dan ini tidak bisa kita dapatkan di sekolah-sekolah, tidak bisa kita dapatkan di jamiah atau fakultas kuliah, kecuali di pondok pesantren. Ya, jadi ini termasuk daripada faidah yang kita ambil daripada cerita Imam Ahmad, cerita Imam Syafi'i, cerita Imam Malik, dan cerita Al-Imam Al-Jahir. Kemudian faedah yang terakhir, badlul qul fi tahsilil ilm. Kalau kita lihat cerita di atas, semua ibu-ibu daripada imam-imam di atas mengeluarkan semua yang mereka miliki untuk biar anaknya dapat ilmu. Ilmu itu pernah berkata, kata para ulama, a'atini kullah u'tika ba'd. Kau beri aku semuanya, hartamu, waktumu, usiamu, susah payahmu, semangatmu, kau beri aku semua, aku baru akan memberikanmu sedikit. Itu kata ilmu. Jadi walaupun semua sudah kita curahkan, ilmu masih memberi kita sedikit. Apalagi ilmu yang kita kejar ini di pondok pesantren ini adalah Al-Quran Al-Karim, yang mana ini adalah manbahul ilm wa manhaluhu. Asas atau dasar daripada semua ilmu adalah Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW dikatakan orang yang paling alim, orang yang paling luas ilmunya, karena Al-Quran turun kepada beliau. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kalian mau, aku bisa mentafsiri surat Al-Fatihah itu dengan 70 onta. Yang ditafsiri itu, kertas-kertasnya itu bisa dibawa dengan 70 onta. Itu baru surat Al-Fatihah saja, 7 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan dari alam semesta ini. Apa yang bisa kita pahami dari ini? Kata Imam Ali, 70 onta itu bisa membawa tafsiranku untuk surat Al-Fatihah saja. Kita lihat sekarang, berapa kitab tafsir yang ada di dunia Islam. Di samping saya ini ada kitab tafsir punya Imam Sya'rawi, mungkin lebih daripada 20 jilid. Apa yang dia omongin? Itu saking luasnya ilmu. Apa kata Imam Busairi? Laha ma'anid kamaujil bahri fi madadin. Makna atau ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu seperti gelombang atau seperti ombak yang ada di lautan. Tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Haddad mengatakan, at-tanzil intahat wa tabqat tanazzulat. Betul, tanzil Al-Quran tidak turun lagi, betul. Selesai Al-Quran turunnya dengan meninggalnya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi tanazzulat, makna-makna, tafsir, takwil yang turun kepada ulama itu terus sampai hari kiamat. Makanya kitab tafsir tak pernah habis. Setiap zaman pasti ada ulama yang mengarang kitab tafsir. Ini menunjukkan ma'asyiral ummahat bahwasannya Al-Quran itu adalah sumber daripada ilmu semua yang ada di dunia ini. Ilmu mustalah, ilmu usul, ilmu nahwu, semua ilmu yang dipelajari santri di pondok pesantren itu hanya alat, hanya sebatas untuk kita bisa memahami Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau pondok pesantren biasa baik harus serius, apalagi di pondok pesantrennya itu dia khusus untuk menghafal Al-Quran, harus super lebih serius, karena Al-Quran bukan kalam sembarang orang. Al-Quran adalah kalamullahil azim. Jadi mudah-mudahan dengan nasihat yang singkat ini kita semua diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih rajin lagi menghafal Al-Quran, dan dimohon sekali daripada ibu-ibu ummahat untuk mengoreksi, untuk mengikuti kegiatan tahfidz anaknya di pondok pesantren, biar anaknya ini lebih pesat majunya, lebih cepat selesainya. Salah satu seorang salihin
doanya itu kepada muridnya, arrafaqallahu qadra ma tatlub hatta yakuna 'alaika ma tatlub. Doa seorang guru kepada muridnya sering diriwayatkan oleh a'immah sufiyah di kitab-kitab tasawuf. Mudah-mudahan engkau wahai muridku dikasih tahu oleh Allah kadar agungnya yang kau cari. Ilmu yang kau cari itu agung. Mudah-mudahan kau tahu itu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita tahu betapa agungnya yang kita cari, betapa agungnya yang kita tuju, betapa agungnya yang kita usahakan, yahun 'alaika ma tatlub. Remeh, hina, gampang semua yang kita tinggalkan di jalan menuju yang kita tuju, yang kita cari, yaitu menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi mudah-mudahan dengan perkumpulan seperti ini, dengan melihat tadi ada yang khatam, ada yang juara, ada yang wisuda, itu menambah semangat. Api yang tadinya kecil di hati para santriwati yang belum selesai itu menjadi besar, sehingga cepat insya-Allah menyelesaikan Al-Quran. Karena tahfidz Al-Quran ini baru langkah pertama. Banyak ilmu-ilmu yang lain, banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain yang bakal dijalani oleh santriwati tersebut. Kalau ngapal Qurannya belamo, kapan selesai yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Hadza ma aqul lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.